Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gue masih sak karpet deh. Entek wis, yo. Pangan sopo, pangan badol ya guys. Iki. Woi, resik. Oke guys yo. Alhamdulillah bersih-bersihnya selesai, tinggal rakit. Yo. Hari ini kita rakit mesin Grand Max 1,5 lagi dan dibuatin video lagi. Nggak bosen toh nggak video Grand Max terus yo. Grand Max Avanza. Sampai enak sing nyebut ning komentar jadi spesialis Grand Max. Yo alah. Melase nasibku yo. Yo ngene kira apa ya guys. Oke guys, hari ini Om Ferry mencoba melakukan uji valve clearance yo. Jadi sebelum kita pasang di sana, Om Ferry valve clearance duluan, nyobain pasang satu-satu, camshaftnya dipasang, diukur yo. Jadi sekalian kalau ukurannya itu enggak dapet kan belum terlanjur dipasang, meskipun itu udah dikasih tanda nih bejo yo. Alhamdulillah nggak perlu kita ukur ulang, tapi nek nggak bejo yo wis ukur lagi yo, dikukur sampai ledes gitu. Oke segini iki. Tapi sekarang kita mau bahas perbedaan packing cylinder head yo. Perbedaan packing cylinder head nya Grand Max yo. Ini kok nanti penake guys, Oke nih gini loh. Ini kebetulan ada dua packing bekas, satu packing buat Grand Max. Nah ini packingnya kemarin ini yo, lubangnya kecil, di sini nggak ada lubang. Kenapa? Karena mesinnya miring. Terus inletnya atau lubang hisap dari water pumpnya itu di sini yo nih. Nah ini juga menjadi jawaban yo, perbedaan mesin Grand Max atau Avanza yo, kayak judul kuno yo, perbedaan mesin Grand Max dan Avanza yo, perbedaan mesin Grand Max dan Avanza. Jadi gini perbedaannya, perbedaan mesin Avanza dan Grand Max itu cuma berdiri dan miring yo. 1.3-nya Grand Max sama, dia punya kode mesin K3DE yo. Kalau di Grand Max itu yang 1,3 enggak VVTi yo, beda di situ. Jadi sebutnya K3DE. Terus kalau di Avanza 1,3 VVTi itu K3VE yo, gitu. Nah, kalau di Grand Max 15 AC itu sama dengan yang digunakan Veloz yo, Avanza Veloz 3SZ yo, 3SZ VE 1,5 cc. Terus bedanya mesin yang selain mesinnya tadi yang berdiri sama tidur yo atau miring, apa aja yang bikin beda? Kalau di Grand Max 15 non AC atau 15 standar itu non VVTe sama yo, jadi 3SZ DE juga. Beda di camshaft yo atau timing gear. Terus packingnya kenapa beda yo? Karena lubangnya di sini. Kalau Avanza itu di belakang, di sini yo, di belakang sini. Makanya lubangnya harus besar. Nah, ini lo lubangnya harus besar yo. Ini Avanza yang Xenia yo, Xenia Avanza sama kemarin yang efek overheat yo. Nah gini. Ini lubang lebar, di sini buntu semua. Jadi kenapa kok di sininya buntu? Karena water pumpnya itu jadi ngisep yo. Jadi ngisep, set kan di sini dibuntuin nih. Di sini dibuntuin. Water pumpnya itu jadinya ngisep. Ngisepnya dari belakang, ngisepnya turun. Nah, waktu dia si water pumpnya itu niup ke atas, lewat sini nih, harus besar yo. Lewat sini niup ke atas. Makanya lubang bleedingnya di samping sini yo, lubang bleedingnya di samping sini kan, di cylinder head. Kalau Avanza jadi supaya yang atas itu penuh, anginnya kebuang duluan gitu yo.
Terus kalau di Grand Max lubang beddingnya di outlet di depan termo ya, di depan termostat gitu. Terus perbedaan packingnya ya, selain perbedaan packing dari lubang, Avanza Xenia gitu yo. Ini bedanya. Ini dia punya lubang kecil, penjelasannya gitu tadi yo. Terus ketebalan packing. Kenapa kalau aku lebih suka pakai packing cling wrap gini yo? Tapi sebenarnya tergantung kondisi unit yo guys, tergantung kondisi unit. Kalau memang bener-bener kondisi unitnya masih bagus dan nggak oversize yo. Ini kan kemarin nih, jadi kita naik size yo, oversize jadi 50 karena kemarin oblak yo. Nggak tahu, pokoknya kemarin itu yang jelas unitnya udah pernah dibongkar, entah unit bekas rekal atau dibenerin di bengkel biasa yo, sama kayak kami. Dan kita lihat hasilnya kemarin begitu yo. Kita bongkar, waktu bongkar itu pokoknya yang belum nonton silahkan tonton aja video sebelumnya yo gitu. Kenapa aku suka pakai packing yang cling wrap, lanjut yo. Cling wrap, ada yang nyebut asbes, basing karepmu yo. Itu kalau kita naik size otomatis diameter piston jadi lebih besar yo, jadi lebih besar meskipun silinder headnya masih standar. Supaya kompresinya itu enggak terlalu padat, kita pakai cling wrap yo. Padat bukan lebih enak mas ya, kompresinya padat lebih enak, tapi di putaran bawah yo, di putaran atasnya kita nggak nemu karena limiternya lebih cepat tercapai yo. Memang galak guys mesinnya guys, galak tok tapi galak di bawah, di atasnya enggak yo. Jadi kalau kita masih mau pakai untuk keperluan jarak jauh yo, muatan jarak jauh kayak ini, kita pakai ini aja yo, untuk menanggulangi terlalu padatnya kompresi. Terus kalau kompresinya terlalu padat kan, yang pertama dia lebih cepat dapat limiter, yang kedua dia itu lebih cepat panas yo, lebih cepat panas. Jadi kalau kita jalannya terlalu jauh itu bahan bakarnya mintanya yang lebih yo, minta oktan yang tinggi yo. Mosok driver Grand Max arep mangan pertama turbo kan ya nggak mungkin yo guys yo, engko drivernya madang pecel kan gitu. Oke, jadi gini yo menanggulanginya. Pokoknya kalau tebel itu kompresinya jadi turun yo, kompresinya jadi turun. Jadi kalau kita misal oversize atau scrap yo, scrap cylinder head kita pakai tebel, oversize kita pakai tebel gitu yo. Gitu juga kalau tebel itu membantu gini nih yo, ada keropos-keropos kecil gini, kelihatan ra? Nah ini kan sebenarnya udah bersih nih, cuman ada kayak bekas air gitu yo nih, gini. Oke yo, terus kita lanjut ke cylinder head. Kemarin ada yang pernah nanya kenapa unitnya itu airnya sering berkurang yo, air radiator sering berkurang tapi nggak ada yang bocor, keluarnya lewat knalpot yo. Dulu guys, untuk yang tahun nggak bisa dibalik yo, bisa ya guys. Miring aja yo, masa aneh Om Ferry guys loh. Untuk yang tahun 2014 ke atas yo, yang sering mengalami bocor ini guys, alah ngene nih, perhatiin di sini, di lubang-lubang ini yo, itu sama lubang intake manifold atau exhaust manifold itu jaraknya tipis yo. Ketika unitnya pernah terjadi overheat itu biasanya ada retak 1000 yo, di sawang raketok guys, di sawang raketok. Tapi begitu kita cek yo, kita cek pakai, kalau punya kita pakai radiator cup tester, isi angin sesuai tekanan yang dibutuhkan radiator yo, biasanya 2,5 bar kayaknya, kalau nggak 1,5 yo. Pakai radiator cup tester kalau punya. Si intake sama exhaustnya dilepas yo, jadi nanti supaya kelihatan si air itu tadi bisa berkurang atau bisa masuk mesin itu dari mana gitu yo. Kalau bocornya di exhaust penting yo guys, airnya keluar
habis tapi nggak ganggu yo. Paling bikin oksigen sensor mati. Cuman kalau yang bocor itu intake manifold, dia ganggu yo. Dia masuk lewat klep ke ruang bakar mobilnya yo, kayak ngene panjul wingi kae yo guys yo, kaya genset 2 tak ngono yo guys yo, brebet karena apa, si bahan bakarnya itu kecampur sama air. Meskipun airnya nggak banyak, si busi nggak bisa bakar maksimal yo, jadi kerja businya jadi nggak maksimal, warnanya jadi putih-putih tapi ngerak gitu yo, putih-putih tapi ngerak. Terus di oksigen sensor kelihatan juga kalau bekas overheat putih yo, pistonnya juga kelihatan gitu. Oke, ini ki. Terus yang bikin beda tadi yo, perbedaannya di situ. Ini yang kemarin sempat nanya, tak jawab sekalian dari sini yo. Om yang di nanti ini Samarinda yo, om yang di Samarinda. Gini. Jadi kenapa pesennya tetap cuci yang bersih yo, biar ngeliatnya gampang kalau mau nemu apa-apa. Sanggup boh. Anu per biasa nih. Kok lek nokan AC mbok pasang mbok puter gelem deh. Lah yo. Kiri rada miring. Terkelepe. Engko gelem. Oke. Terus yang bikin beda lagi perbedaan VVTi atau non VVTi di sini. Kalau yang ini sama yo, kalau yang ini sama, yang dibeda di sini yo, karena ini VVTi kontrolernya yo. Jadi biasanya kalau si di kemarin tak taruh sini juga kayaknya. Oh enggak, di sana di Omferi ya. Filter VVTi. Yang gini. Oh ya, ini baut cylinder headnya. Filter VVTi ini. Kalau misal filter VVTi-nya kotor, jadi kontrolernya nggak bisa masuk oli yo. Oli itu nggak bisa masuk maksimal ke kontroler. Jadi yo mun ini ngeri guys, otok gitu yo. Disangkanya dari timing chain tapi ternyata kontroler yo. Kontrolernya nggak kemasukan oli meskipun oil control valve-nya bisa bekerja maksimal. Terus yang beda lagi 3SZ dan K3 timing chain yo. Ini modelnya kayak rantai sepeda. Yo, timing chainnya kayak rantai sepeda atau timing chain kijang yo. Jadi model gini. Kalau yang unit K3 itu model kayak rantai senso ya guys, kayak rantai senso. Kalau gigi-giginya mirip sih, mirip atau mungkin bahkan sama. Oh enggak, nih agak bujilan ya, beda di giginya. Jadi kalau misal kita mau beli yang second pastiin dulu ya bener-bener. Itu kalau yang pakai model kayak rantai senso itu lancip ya, ini agak bujel. Nah gini nih yo. Kalau ini sama ya 1315 ya, sama ya. Lincip ya, lincip. Di sini ini lincip yo. Titik top udah pernah buatin videonya yo. Titik top udah pernah buatin videonya perbedaan gitu yo. Yang pernah nanya kenapa oli susah naik ketika kita selesai overhaul. Nih bisa dicopot loh guys. Taruh sini. Nah, yo. Ini bisa dicopot. Oli susah naik. Oli susah naik pernah tak buatin videonya juga yo, dirakit Grand Max yang kemarin. Terus apa-apa aja yang bikin oli susah naik yo. Pompa oli sendiri kurang kevakumannya yo, karena bersih gini langsung dipasang. Efeknya oli lambat naik. Harusnya tonton aja video sebelumnya yo, yang kita rakit mesin Grand Max. Cari aja di beranda. Apa nih guys? Mumpung aku gacor nih guys yo. Mumpung lagi gacor, kita bahas semua. Regulator valve bikin oil pressure-nya kurang yo. Biasanya unit, tapi kalau Grand Max jarang yo, karena dia kerja keras. Biasanya di Avanza yo, karena mobilnya itu mungkin jarang dipakai, terus ownernya bandel. Ganti olinya ngikut kilometer. Misal dia pakai olinya itu merek tertentu ya, dengan kilometernya 6.000 atau 6 bulan gitu ya.
Pokoknya kalau nggak habis kilometernya nggak diganti. Padahal di situ udah ditulis 6.000 atau 6 bulan gitu ya. Bulannya sampai lewat guys 1 tahun, tapi kilometernya belum tembus 6.000 nggak diganti. Biasanya ngerak full ya. Ini si regulator valve nggak bisa gerak gini. Ini kan per ya, nggak bisa gerak gini. Jadi oil pressure-nya kurang. Yo, nggak bisa bantu. Ini kan regulator valve tugasnya bantu pompa oli yo. Misal pompa oli muternya kenceng, ini kan kedorong pompa oli. Ya, jadi ini ngelawan yo, lawan-lawanan untuk ngirim oli ke semua saluran sistem pelumasan gitu yo. Wih, kamera ini kok ngene gitu ya, malah ngeblur. Ya guys yo. Jadi gitu regulator valve. Terus kalau ada yang nanya lagi, ada o-ringnya enggak ya mas di karter? Aku belum pernah nemuin yo. Sedangkan di packing set sendiri itu enggak ada yo. Cuman ada ini di packing set sendiri itu enggak ada. Memang enggak ono guys yo, memang enggak ada tuh yo, memang enggak ada. Jadi di packing set enggak ada ya o-ring yang di karter. Dulu pernah sih aku nyari juga, kok enggak ada o-ringnya gitu yo. Sebenarnya memang enggak ada karena ini bukan lubang o-ring. Tuh aduh sering nipu kita yo. Dibongkar gini. Nih. Di sini ini tuh bukan lubang o-ring. Ya setipis apapun kita naruh o-ring di sini pasti baut yang di sini angel yo, baut yang di sini 3 lah ini yo. Itu kita nggak bisa kencengin maksimal, efeknya ini jadi miring. Terus ada bocoran yo. Ada bocor rembes di sini. Malah jelek yo. Gitu. Jadi gitu perbedaannya. Kalau di Avanza juga gini, sama di sini, cuman di sini ada mikrofon yo. Tapi kalau ini enggak. Pokoknya di sini. Intake manifold itu sama yo. Sama, perbedaannya lagi water pump sama ya guys, water pump sama yo. Yang beda kayaknya seingatku itu Xenia 1000 VVTi dengan Xenia 1000 yang non VVTi. Ininya ini yo letak pulinya kurang maju dikit gitu yo. Kalau yang VVTi agak majuan, yang non VVTi mundur gitu yo. Jadi kalau yang non VVTi dikasih water pump VVTi nggak ada masalah. Fan belt juga nggak terlalu miring yo. Cuman kalau yang VVTi kita pasang water pumpnya yang non VVTi nyangkut guys. Karena yang VVTi dia punya pompa power steering yo. Jadi puli di sininya ada 2. Gitu. Aman yo, yus ngene iki yo guys yo. Jadi hari ini kita cerita panjang. Cerita pendek yo. Walah pekoke. Jadi ini tadi perbedaannya Xenia Avanza Grand Max, misal lubangnya diameter piston beda nggak? Beda yo. Karena 3SZ sama K3 itu letak perbedaannya di shot block yo. Cylinder head bisa saling tuker yo selama masih sama-sama yo. Cylinder head bisa saling tuker, itu pun diameter kubahnya beda yo. Aduh lanjut lagi, diameter kubahnya beda yo. Jadi lihat aja speknya di Google banyak yo, di Google banyak. Kita lihat speknya 3SZ dia punya diameter pistonnya berapa, langkah atau struknya berapa. Jadi kalau langkah itu nanti ngaruh sama panjang stang ya, panjang stangnya berapa, terus diameter pistonnya berapa di situ. Jadi kalau misal kita mau modifikasi yang paling enak buat harian yo, harian atau kita mau ngebut itu masih enak, usahakan diameter piston sama langkahnya itu jangan beda jauh yo, jangan beda jauh. Jadi angkanya itu enggak terlalu jauh, insya Allah pasti enak atas bawah yo. Gitu. Oh, ini bedanya, ini begini. Cek di dalam, apa aja guys di dalam. Manjang guys.
Manjang iki oh di dalamnya berantakan. Ini kopling yo. Kopling yang kemarin macet udah dibersihin yo. Nggak macet ding. Tengahnya sini yo yang macet, yang di transmisi. Nya udah dicuci semua. Injektor udah, koil udah. Terus apa nih wis gini yo. Sembari menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang di komentar ataupun yang ke WA yo, tak jawab hari ini meskipun nggak semua pertanyaannya bisa kejawab yo. Jadi wis ngene iki piye tuh lagi dijak ngobrol tuh ora rampung-rampung guys yo, nggak rampung-rampung karena isi mesin ini saling berkaitan satu sama lain yo. Wis ngono kuwi. Jadi kita harus pelan-pelan yo. Alon-alon, yang penting kelakon. Oke, gini proses sedang berlanjut yo. Sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Rokok ini kok nggak ngerokok weh. Ekspresi ini.